Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Suci untuk mata kuliah kali ini, yaitu Teknologi Media Tanam. Selanjutnya kita akan belajar hidroponik dengan cara mix system atau sumbu, menggunakan sumbu. Di sini kita bisa menggunakan kain panel, bisa sumbu kompor ataupun benang nilon ya untuk sumbunya. Nah, pada gambar itu kalian bisa lihat dalam pot ya, kita isi dengan media tanam berupa rock wool ataupun lainnya, dan di atasnya tumbuh bibit. Nah, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan nutrisi. Nanti di bagian bawah potnya kita kasih sumbu. Fungsi sumbu itu untuk menghantarkan hara dari larutan ke akar tanaman. Selain itu juga untuk melembabkan media tanam. Nah, contohnya bisa kalian lihat di situ ya, sumbunya dalam gelas itu dari sumbu kompor. Nah, sementara yang ditanam jamin dan sawi kucing itu menggunakan kain pelangnya. Ini bisa kalian coba di rumah nih, menggunakan baskom saja ataupun gelas bekas. Ini juga contoh dari sumbu ya, dari botol bekas, dari dirijen bekas, dan juga dari talang. Nah, ini menggunakan mix sumbu. Selanjutnya ya, alat dan bahan untuk mix system. Yang pertama adalah sumbu, bisa dari kain flanel, sumbu kompor atau kain nilon. Yang kedua, net pot atau tempat es krim atau botol plastik ukuran 1,5 sampai 2 liter. Ketiga, rock wool, sekam, kokopit, kerikil, arang sekam, dan sebagainya. Keempat, nutrisi AB mix. Kelima, wadah atau tempat bekas atau paralon. Keenam, air hujan sebagai pelarut hara atau air ledeng yang sudah kita endapkan selama kurang lebih 1 hari supaya favoritnya hilang. Kemudian yang ketujuh, gunting dan solder. 8, benih sayuran. Nah, itu alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum kita bercocok tanam menggunakan mix system. Nah, bagaimana sih membuatnya? Nah, itu. Ini contoh menggunakan botol plastik ya bekas. Yang pertama, kita siapkan botol bekas, kain flanel, cutter, sedotan, dan solder. Itu sudah kita siapkan alat dan bahan ya. Kemudian potong botol bagi 2 ya dengan sama rata. Dan yang ketiga, lubangi tutup botol dan masukkan kain flanel. Sudah. Yang keempat, pasang tutup botol tadi. Ya, tutup botol yang ada kain flanel kita masukkan ke dalam ujung botol. Kelima, lubangi tutup dengan solder untuk memasukkan sedotan. Keenam, masukkan sedotan untuk suplai oksigen layaknya sebagai saluran ventilasi. Nah, ketujuh, masukkan tutup ya bagian atas terbalik ke bagian bawah, dan posisi dari kain flanel di bawah itu mengenai larutan AB mix supaya bisa mengalirkan hara dari larutan ke akar. Nah, kemudian sudah di dalam posisi terbalik, masukkanlah air nutrisi. Yang kedelapan, gunakan media seperti sekam, hidroton, dan rock wool ataupun yang lainnya untuk menopang bibit siap pindah tanam. Nah, setelah bibit itu sudah berumur 7 hari atau sudah menunjukkan 4 daun sempurna yang sudah besar, maka bibit bisa dipindahkan ke dalam tabung atau ke dalam botol hidroponik ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin menggunakan mix system dengan menggunakan botol atau wadah lainnya ya. Yang pertama, kita akan mengecat botol plastik bekas air mineral tersebut dengan menggunakan cat yang berwarna gelap, atau bisa juga dengan menutupi botolnya dengan kantong plastik resep hitam. Kenapa harus menggunakan warna cat yang gelap? Tujuannya agar air di dalam botol tidak tembus sinar matahari. Nah, apabila botol itu tidak dicat, airnya akan mudah sekali tumbuh lumut, sehingga dapat mempengaruhi akar untuk menyerap unsur hara dan nutrisi hidroponik yang terlarut di dalam air. Yang kedua, semai benih ke rock wool atau media lain, kemudian simpan ke dalam ruang gelap selama 3-4 hari. Nah, setelah berkecambah,
Segera keluarkan dan disiram terus dengan air biasa sampai kondisi rock woolnya lembab. Biarkan selama 7-10 hari sampai tumbuh 4 daun sempurna. Baru kita pindahkan ke dalam botol atau wadah lainnya. Nah, wadah untuk hidroponik sumbu. Nah, ini kita bisa menggunakan styrofoam, kemudian bisa menggunakan barang-barang bekas nih. Ibu ambil contoh botol air mineral yang besar ya, 1,5 sampai 2 liter. Kemudian kalau misalnya memang kita sudah berpikiran untuk berbisnis untuk jangka panjang, maka bisa menggunakan paralon atau talang. Nah, ini contoh ya, yang pertama styrofoam. Kalian bisa mendapatkan kotak styrofoam ini di toko-toko buah. Biasanya ini untuk anggur, tempat anggur ya, murah juga harganya sekitar 5 ribuan. Jadi untuk sekalian sebagai pemula bisa menggunakan styrofoam ya, agar kalau gagal tidak terlalu merugi. Dan juga untuk melatih kesabaran kalian di sini. Apabila nanti kesabaran ketekunan sudah ada, maka kalian bisa melanjutkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini styrofoamnya itu sebelumnya kalian lubangi dulu bagian atas. Nah, bagaimana cara melubanginya? Itu bisa kita cetak dengan menggunakan kawat ya. Kawat kita bulat sebesar sebesar netpot atau sebesar wadah es krim, gelas es krim. Nah, kemudian baru kalian panaskan dan letakkan di styrofoam. Nanti dia akan lepas sendirinya. Karena kan styrofoam mudah itu ya, kena panas mudah lumer. Nah, itu kalian cetak ya, kalian atur ada berapa lubang untuk netpotnya. Nah, setelah itu bagian bawahnya kalian alas dulu dengan plastik hitam, bisa dari plastik bekas sampah yang gede itu. Nanti baru di staples kelilingnya. Nah, nanti itu untuk tempat air supaya tidak bocor. Oke. Nah, setelah itu kalian susun. Nah, ini pada contoh kalian bisa lihat ya, ada beberapa styrofoam yang sudah dilubangi dan sudah ditumbuhi oleh bibit itu Pak Coy. Nah, sementara yang di bawah itu kalian juga bisa menggunakan styrofoam bekas untuk nasi, ya kan, untuk nasi. Nah, ini bisa 4 lubang. Contohnya itu ditanami kangkung ya, karena kangkung itu tidak rewel ya. Jadi bisa jadikan pemula kita menggunakan kangkung. Untuk yang sebelah kanan itu kita bisa lihat ada berbagai macam jenis sayuran hortikultur ya. Ada sawi keriting dan juga ada pakcoy kangkung. Nah, ini bisa kita coba dulu sebagai pemula. Nah, yang kedua botol air mineral itu kalian bisa cari yang besar ya, 1,5 sampai 2 liter. Nah, sama tadi sudah di awal sudah dijelaskan bagaimana cara membuatnya dengan membalik ke tutupnya ya, membalik bagian atas ke bagian bawah. Nah, jadi pada tutupnya kita kasih kain flanel. Nah, ini sudah kalian lihat contohnya ya, ada beberapa botol air yang dijadikan wadah untuk hidroponik. Ini juga sangat murah. Yang penting kalian rajin untuk menambah airnya. Biasa kita cek sekitar 3-4 hari airnya sudah surut, sudah berkurang. Nah, kalian tambah lagi dengan tidak lupa memberikan larutan nutrisi juga. Nah, apabila kalian sudah berhasil di tahapan awal, sudah memantap untuk melakukan bisnis hidroponik, nah silakan untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan paralon atau talang. Ini bisa didesain ya, bisa didesain. Ya, ini biasanya itu tahan lama, bisa sampai 10 tahunan ya. Menggunakan talang yang kecil saja, yang 2,5 ini ya, jangan terlalu besar. Selanjutnya macam-macam media tanam hidroponik. Ada beberapa media tanam yang dapat kalian gunakan di sini. Contohnya ya, yang pertama itu rock wool nomor 1, nomor 2 itu scoop atau spon, yang nomor 3 itu sphagnum clay atau hidroton. Ini berasal dari tanah liat yang sudah dibulat-bulatkan kecil kemudian dikeringkan ya. Yang keempat itu coco chips, kelima perlit ya, batu-batuan apung begitu. Yang keenam vermiculit, yang ketujuh batu kerikil. Nah, ini tergantung dari tanaman apa yang mau kalian tanam ya. Begitu juga dengan biayanya yang mana lebih hemat. Nah, itu kalian bisa pikirkan terlebih dahulu.
media tanam mana yang mau kalian gunakan ya. Nah, ini dia syarat-syarat yang harus dipenuhi media tanam hidroponik. Yang pertama, harus bersifat gembur dan subur. Media tanam hidroponik itu harus mempunyai sifat gembur dan dapat menyuburkan tanaman. Hal ini diperlukan supaya bisa berkembang dengan baik tanamannya. Itu pastikan syarat ini terpenuhi seperti media tanam untuk hidroponik substrat. Yang kedua, media tanaman itu tidak ada kandungan garam, karena kalau sudah mengandung garam maka tanamannya itu bisa tidak berkembang atau mati. Nah itu ya. Nah yang ketiga, media hidroponik itu harus mampu menyimpan air yang cukup. Karena jenis tanaman yang ada di atas hidroponik itu pasti membutuhkan air untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Nah, jadi karena itu media tanam hidroponiknya harus menyimpan air yang cukup. Dan kalian tidak perlu lagi untuk melakukan penyiraman ya. Yang keempat, media tanamnya itu harus mampu mengontrol jumlah air. Nah, media tanamnya itu harus mampu membuang air dalam jumlah yang berlebihan. Nah, itu dia. Nah, kalau misal berlebihan kan otomatis tanamannya mudah mati ya. Selanjutnya adalah media tanam hidroponik terbaik yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini biasanya juga umum digunakan oleh para pengusaha hidroponik ya di Pontianak. Yang pertama, rock wool. Kelebihannya dia mampu menyimpan lebih banyak air. Nah, pada gambar kalian bisa lihat rock wool itu seperti spons ya, seperti spons. Dan ini terbuat dari batuan basal, batuan kapur, dan batu bara yang dipanaskan hingga suhu 1600 derajat Celcius hingga meleleh. Nah, media tanam rock wool inilah yang paling banyak digunakan dalam budidaya secara hidroponik. Rock wool ini mampu menampung air hingga 14 kali kapasitas, sehingga mampu mengoptimalkan peran larutan nutrisi sebagai pupuk cair. Nah, ini. Kemudian yang kedua, itu aram sekam. Biasanya kelebihannya itu dibekali ragam kandungan bahan organik. Nah, aram sekam juga ini merupakan media tanam yang juga banyak digunakan dan paling populer di kalangan pengguna hidroponik. Kelebihannya, aram sekam ini mempunyai kandungan protein, kadar air, abu, kemudian C, O, dan karbohidrat serta hidrogen, silikon. Nah, harganya juga lebih murah. Nah, ini ya. Jadi juga kita bisa buat sendiri di rumah. Jadi kalian bisa memilih ya, bisa rock wool atau aram sekam. Yang ketiga yaitu hidrogel. Kelebihannya mampu mengurai larutan nutrisi. Mungkin kalian pernah melihat ya bentuk hidrogel ya. Ya biasa digunakan untuk tanaman hias. Ya, waktu dia kering dia akan berbentuk bulatan-bulatan kecil. Tapi apabila diberi air dia akan mengembang ya seperti ini. Ini biasa juga dapat di toko-toko tanaman hias ataupun bunga-bunga plastik ya. Nah, ini juga dapat dijadikan media tanam. Nah, bisa diletakkan di ruang tamu sehingga lebih cantik seperti itu. Yang keempat yaitu korikil. Kelebihannya mampu memberi ruang untuk tumbuhnya akar. Nah ini juga bisa dijadikan media tanam hidroponik ya. Nah biasanya digunakan untuk hidroponik NFT, di mana aliran air itu dibiarkan mengalir ke akar tanaman. Nah kerikil ini memiliki kekurangan yaitu tidak mampu mengikat air sehingga air hanya mengalir di perakaran. Kemudian yang kelima, media tanam selanjutnya adalah kokopit. Kelebihannya mampu menyimpan cadangan air cukup besar. Kokopit ini terbuat dari serbuk sabut kelapa ya, dan memiliki daya tampung air yang tinggi sehingga efisiensi penggunaan larutan nutrisi juga lebih baik. Kokopit itu mampu menyimpan hingga 73% dari volumenya. Nah, sehingga intensitas penyiraman itu jarang sekali dilakukan. Nah, antara kerikil dan kokopit itu bisa digunakan untuk tanaman hidroponik yang modelnya hortikultur ya, yang seperti cabai, tomat gitu ya.
ya, memerlukan media tanam yang kokoh untuk perakarannya supaya tidak mudah roboh. Yang keenam, pasir. Kelebihannya, dia dapat memberikan sirkulasi udara yang baik. Pasir ini juga merupakan media tanam yang sering kita gunakan ya. Salah satu alasannya karena bobot pasir itu cukup berat dan mampu menopang tanaman dengan baik. Selain itu, pasir juga memiliki pori-pori yang cukup banyak. Nah, jadi pasir itu lebih cepat basah dan kering dan menghasilkan sirkulasi udara yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Ini bisa kita gunakan. Bisa juga dengan menggunakan zeolit putih ya. Yang ketujuh, perlit. Perlit ini kelebihannya dapat menyimpan nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Perlit ini merupakan media tanam anorganik yang berasal dari batu silika yang dipanaskan. Kelebihannya, dia dapat menyimpan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, itu yang perlit ya. Kemudian yang 8 itu serbuk kayu. Kelebihannya memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Nah, ini serbuk kayu itu mudah kalian dapatkan di toko-toko pembuatan mebel ya, bisa kalian ambil di sana. Nah, serbuk kayu ini mampu menyerap air yang tinggi sehingga tak mengherankan jika tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Nah, ke-9 itu adalah pecahan batu bata dan genting. Kita bisa menggunakannya sebagai media tanam hidroponik juga. Hanya saja dia tidak memiliki kandungan hara, sehingga kita harus menambahkan pupuk atau mengkombinasikannya dengan media tanam lain. Kemudian yang 10 adalah vermiculit. Dia memiliki kelebihan yaitu mampu menyerap air lebih baik dibanding perlit. Nah, vermiculit ini biasanya dihasilkan dari proses pemanasan dan memiliki karakteristik yang sama dengan media tanam perlit. Nah, hanya berbeda pada daya serap. Kemampuan vermiculit itu dapat menyerap air lebih tinggi dibanding perlit. Nah, sumber materi ibu ambil dari Benny RDM, yaitu dengan judul Kenali 10 jenis media tanam hidroponik terbaik ya. Kemudian dari KBT Trianto dengan judul Macam-macam media tanam hidroponik. Demikianlah materi kali ini tentang Wix System. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini sangat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci, sehingga ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang hidroponik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.